Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Kuharap semuanya baik-baik saja. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ikuti ya penjelasan dari Ibu Lilis. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya atau hanya melibatkan satu induk. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Jadi, dapat disimpulkan kalau perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Ada dua kelompok tumbuhan dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada proses vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkawinan itu sendiri adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia, sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami meliputi yang pertama membelah diri, yang kedua spora, yang ketiga akar tinggal, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, yang ketujuh geragi, yang kedelapan tunas. Kita mulai dari yang pertama yaitu membelah diri. Membelah diri yaitu tumbuhan tingkat rendah berkembangbiak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri atas satu sel, misalnya ganggang hijau. Kemudian yang kedua ada spora. Spora itu contohnya pada tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Spora terbentuk seperti biji tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bangkung, dan bunga kulit. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis. Umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian selanjutnya ada umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan terutama zat tepung. Jenis umbi ini disebut dengan umbi batang. Kemudian yang keenam ada umbi akar. Umbi akar ini berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku, umbi tidak mempunyai kuncup dan daun, umbi tidak mempunyai mata tunas, contohnya pada bunga dahlia dan wortel. Selanjutnya ada geragi. Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah disebut geragi. Tunas
pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif alami dalam geragi ini, contohnya pada tumbuhan beragi di atas permukaan tanah adalah arbai, peganggan, dan semanggi. Selain itu juga pada tumbuhan berbagi di bawah permukaan tanah ada rumput teki. Kemudian selanjutnya ada tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, ya, dimana setiap ada induk kemudian akan muncul tunas baru, nah, dan itu sangat berdekatan. Itu akan muncul misalnya pohon pisang induknya berarti anakannya juga pohon pisang baru dari tunas pohon pisang tadi. Ada dua kelompok tumbuhan dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada proses vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkawinan itu sendiri adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia, sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Selanjutnya yaitu sambung pucuk. Sambung pucuk adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu baik dan akar kuat. Batang atas dan bawah tanah itu berasal dari dua tumbuhan berbeda. Batang bawah diperoleh dari semaian biji dengan akar kuat, kemudian disambung dengan batang atas dari tumbuhan yang memiliki sifat atau buah yang baik. Sambungan dapat dilakukan dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif yang pertama pada tunas. Contohnya pada pohon bambu, pisang, tebu, ya. Kemudian pada perkembangbiakan spora, di sini ada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan secara vegetatif alami meliputi yang pertama membelah diri, yang kedua spora, yang ketiga akar tinggal, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, yang ketujuh geragi, yang kedelapan tunas. Kita mulai dari yang pertama yaitu membelah diri. Membelah diri yaitu tumbuhan tingkat rendah berkembang biak. Kemudian selanjutnya pada rizoma. Ya, ini pada tanaman obat-obatan. Ya, pada akar tinggal. Ini ada lengkuas, ada kencur, ada jahe, temulawak, kemudian kunyit. Ya. Sedangkan pada perkembangbiakan menggunakan geragi atau stolon, ini contohnya pada enceng gondok. Ya, di sini memanjang, kemudian ada stroberi, ada peganggan, dan ada rumput teki. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan vegetatif pada tanaman cacar bebek. Di sini bisa menggunakan tunas adventif atau menggunakan stek daun, ya. Misalnya daunnya kamu
petik, kemudian kamu timbun menggunakan tanah yang subur, maka lama-kelamaan juga akan muncul tumbuhan baru. Begitupun dengan tanaman begonia. Kemudian selanjutnya pada perkembangbiakan vegetatif buatan, di sini ada mencangkok, kalian bisa melihat sendiri. Kemudian ada okulasi, ada sambung, ada stek batang dan merunduk. Di sini sudah Ibu sediakan gambar, kemudian ada langkah-langkahnya. Kalian pasti bisa memahaminya sendiri. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama pada tunas. Contohnya pada pohon bambu, pisang, tebu, ya. Kemudian pada perkembangbiakan spora, di sini ada tumbuhan paku, lumut dan jamur.